Ya, saat ini saya sedang ada di Amerika di San Francisco untuk training. Eh, ini adalah materi tentang sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan adalah sistem di tubuh yang kompleks, tapi penting, bertanggung jawab untuk memecahkan makanan dan penyerapan nutrisi yang diperlukan untuk si tubuh dari berbagai organ dan strukturnya kerjasama untuk mencapai fungsi-fungsi tadi, jadi menghancurkan zat-zat bahan makanan untuk diambil zatnya, lalu diserap dan digunakan untuk tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah memberikan gambaran yang lengkap mengenai anatomi, fisiologi pencernaan sehingga kita bisa menjelaskan fungsinya sebagai bagian dari alat untuk mencapai kondisi homeostasis, keseimbangan manusia. Jadi secara lebih rinci, nanti mahasiswa diharapkan dapat memahami anatomi, saluran pencernaan mulai dari mulut sampai anus, kan itu yang ada. Fisiologinya, jadi dalam berbagai organ yang ada itu ada fungsi yang berbeda-beda. Itu perlu juga dipahami adanya enzim yang penting dalam proses pencernaan. Kita mulai dari mulut. Ya, tentu kita tidak asing mulut. Jadi mulut ini ada pencernaan secara mekanis terjadi, adanya punya, jadi adanya proses memotong yang mencabik, memotong dengan seri, mencabik dengan ditarik dan melumat atau menghancurkan dengan gigi geraham atau gigi molar. Di masing-masing gigi ini punya fungsinya yang penting. Tetapi di sini juga terjadi proses pencernaan secara kimia. Adanya air liur yang dikeluarkan untuk membuat lebih gampang dihancurkan. Juga adanya enzim amilase. Dari situ sudah mulai karbohidrat dipecah. Sudah ada proses yang kita sebut dengan pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, makanan yang sudah lewat dari mulut di berikutnya akan masuk ke dalam bagian belakang faring. Penting sekali di sini untuk ke belakang, untuk tidak masuk ke depan, karena di depan kita tahu adalah faring, apa namanya, bagian trakea akan ada di bawah sini. Jadi dia harus ke belakang, nanti masuk ke dalam esofagus. Esofagus atau kita sebut juga kerongkongan ini, dia punya otot yang bergerak secara peristaltik dengan koordinasi untuk masukkan makanan dari keluar dari mulut sampai ke dalam lambung. Jadi ini akan dorong secara peristaltik ke dalam lambung. Kemudian di lambung apa yang terjadi? Itu di lambung adalah organ berotot ya, pecah makanan lebih lanjut, tapi juga yang penting di sini adalah asam lambung yang dihasilkan. Lambungnya ada asam kuat untuk menghancurkan dan membunuh kuman-kuman yang masuk. Kalau asam lambungnya kurang, maka kuman juga akan kurang dihancurkan. Diaduk-aduk di situ jadi zat yang kira-kira semi cair, disebut dengan kain. Nanti kain akan diteruskan bawa ke usus berikutnya, bagian usus berikutnya. Nah, usus halus inilah sebagian besar pencernaan terjadi. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, maka keluar dari lambung itu akan masuk ke dalam duodenum atau yang kita sebut dengan usus 12 jari. Kemudian kita masuk di dalam yeyeno, itu yang panjang sekali, panjang itu yeyeno. Kemudian masuk ke ileum dan sampai nanti dibuang ke usus besar. Jadi tiga bagian usus halus adalah duodenum, yeyeno, dan ileum. Nah, ini sebagian besar pencernaan terjadi di sini, nutrisi. Jadi tiga segmen, duodenum,
Denum dan ileum. Di sini juga akan ada fungsi dari pankreas dan hati. Jadi kita akan lihat slide berikutnya, nanti akan ada pankreas di daerah sini. Di daerah sini yang menghasilkan enzim pencernaan dan empedu. Enzim pencernaan itu untuk menghancurkan, empedu untuk mengikat lemak ya, membuat lemak bisa dicerna. Nah, ini tadi pankreas. Jadi tadi ini usus. Jadi kalau di sini ujungnya ada lambung, jadi lambung, maka di belakangnya ada pankreas. Pankreas ini akan mengeluarkan enzim yang sangat penting dan paling berbahaya sebenarnya, karena enzim itu bisa menghancurkan makanan, ada amilase, lipase, protase. Nah, lepas dibuang ke dalam usus halus, di sini akan dicerna. Ini luar biasa daya hancurnya, sehingga kalau ini terjadi keganasan maka cepat sekali terjadi perburukannya. Dan kalau pankreas ada rusak maka pencernaan akan terganggu, padahal pankreas itu termasuk organ yang paling sering kena kanker ya. Kemudian di pankreas selain enzim pencernaan juga ada menghasilkan insulin. Insulin itu juga penting untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Kalau pankreas rusak maka terjadi kondisi yang kita sebut diabetes mellitus atau sakit gula. Lalu di sebelah yang ada pankreas, sebelah kiri di manusia ada pankreas, sebelah kanannya ada hati. Ini gambaran hati. Kalau kita lihat dari depan dan belakang, yang kanan dan yang kiri, di bawahnya ada kandung empedu. Di hati ini untuk urusan pencernaan yang penting adalah empedunya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang menghasilkan empedu itu adalah hati, tapi ditampung di kandung empedu. Jadi ditampung. Kenapa ditampung? Karena tidak selalu empedu itu dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Kalau kita makan sesuatu yang berlemak, supaya lemaknya itu diikat atau dikilat oleh dibungkus oleh empedu, garam empedu ya. Sebenarnya hati itu pentingnya adalah untuk detoksifikasi darah. Di situ terjadi metabolisme obat-obatan, makanan semua dimasukkan ke dalam hati supaya dibuang racun-racun. Tapi yang selain itu juga dia menghasilkan garam empedu untuk pencernaan lemak. Nah, jadi kandung empedu kita bahas sedikit. Kandung empedu itu dia keluar empedu dari hati, ditampung. Nah, nanti kalau ada lemak yang lewat dari lambung di bawah, nanti akan ada sensornya, dia akan keluarkan set, dimuncratkan, disemprotkan untuk menangkap lemak yang sudah masuk. Kalau nggak ada lemak, tetap ada dikeluarkan tapi tidak banyak. Nah, yang masalah kalau dia karena ini garam namanya, garam itu ada kemungkinan garam itu mengendap di batu. Hanya sering ada batu di sini, ya itu batu empedu. Tapi kalau batunya nyumbat di sini lebih parah, karena dia akan bikin sumbatan tidak hanya empedu, tapi bisa juga yang lain termasuk bilirubin ya. Nah, ini setelah usus halus dan proses pencernaannya, maka ada usus besar. Ini juga menyerap, tapi bukan nutrisi, melainkan air dan elektrolit. Ya, air elektrolit. Jadi sisa yang sudah tadi diserap kan masih ada komponennya. Jadi nutrisi bahan makanan kita yang sudah diambil nutrisinya, sisanya itu masih diserap lagi airnya. Ya, serap airnya dan elektrolit. Nanti sisanya adalah yang nggak bisa diserap. Itulah yang kita keluarkan sebagai kotoran, sebagai feses. Nah, kalau kolon tidak bisa menyerap air, yang ada feses kita menjadi banyak airnya. Itu yang kita sebut dengan diare, ceret ya. Jadi ini bagian penting. Tapi selain itu adalah elektrolitnya. Jadi kalau sampai ada gangguan, maka akan terjadi gangguan elektrolit, khususnya kalium. Dan padahal kalium ini penting untuk
untuk apa namanya, untuk uh, menghasilkan kalium. Kalium itu untuk fungsi dalam tubuh itu penting sekali karena selalu ada keseimbangan antara positif dan negatif, dan kalium termasuk yang positif. Tidak boleh kebanyakan, tapi harus ada untuk keseimbangan. Nah, di kolon yang besar ada yang naik namanya ascendant, ada yang mendatar, ada yang turun descendant. Jadi ada yang ascendant, transversus, descendant. Lalu di sini seperti berbentuk ya, seperti S atau Z gitu ya, itu sigmoid namanya. Ya, di sini adalah rectum. Ini bagian terakhir sebelum dikeluarkan kami anus. Nah, bagian terpenting dari sini adalah sambungan. Sambungannya adalah disebut dengan ileocecal. Ileocecal, sudah ada kantung, ada celahnya. Dan di ujung sini yang terkenal sekali adalah usus buntu. Usus buntu sebenarnya bukan usus ya, sebenarnya ini merupakan bagian di mana saluran untuk sistem kekebalan tubuh itu. Jadi di sini tuh banyak organ atau ya ada banyak kumpulan dari sistem imun kita. Jadi di sini akan banyak kayak kelenjar getah bening. Ya, kalau ada kotoran atau ada kuman, maka dia akan mengeluarkan, akan menangkap dan melawan. Tetapi ketika ini berlebihan, terjadi infeksi, peradangan, dan infeksi yang kita sebut dengan appendicitis. Jadi appendicitis itu bukan karena apa yang kita makan. Kalau dibilang karena makan biji-bijian atau karena makan apa, nggak ada hubungannya. Ya, mau makan seberapa banyak pun tidak ada urusannya. Tapi ini adalah reaksi peradangan. Kebetulan kalau ini dibuang, nanti akan ada lumen yang kotorannya itu keras seperti biji. Jadi itulah mungkin orang-orang zaman dulu itu dengan pemahaman yang belum bagus menganggap itu adalah karena biji, bukan, terbalik ya. Jadi tidak ada hubungan maksud saya. Nah, ini adalah anus di bagian terakhir sebelum dibuang. Di sini akan ada usaha untuk menahan, buang, defekasi, dan ada banyak yang penting di sini adalah banyak pembuluh darah yang juga, dan saraf, karena saraf itu penting untuk menahan, merangsang agar bisa keluar defekasi. Kalau tidak terangsang nanti tertahan terus, bahaya. Jadi selalu ada, lalu ada otot-otot yang bisa membantu untuk relaksasi muka dan lutut ya. Ini penting dijaga kebersihannya terutama, dan tidak boleh trauma juga ya. Hati-hati dengan feses yang terlalu keras atau trauma dari luar, itu nggak boleh sama sekali, hati-hati. Jadi proses pencernaan itu panjang urusannya, dari mekanis, kimia, dari mulut sampai lambung, usus kecil, nutrisi nanti semua diserap. Pemahaman ini harus kita kuasai sebagai perawat, harus bisa tahu bagaimana cerita perjalanan dari makanan kita, mulai dari mulut, gigi, semuanya bekerja ya. Jadi secara mekanis, kimia, didorong. Di sini juga ada proses mekanis dan kimia dan seterusnya sampai akhirnya dibuang lewat anus. Jadi mulai dari makan masuk dalam mulut, terus mekanis dikunyah, kita ulang lagi. Kemudian mulut di kimia, di mulut juga mulai ada apa namanya, lipase, lalu setelah itu ditelan. Ditelan akan ada proses enzimatik, misalnya dari pankreas ini keluar berbagai enzim, ada maltosa, maltosanya karbohidrat, kemudian asam amino juga dipecah, segala macamnya. Usus halus, ada lipase, amilase yang berasal dari pankreas akan instruksi. Insulin juga penting karena akan masukkan gula ke dalam sel, kalau nggak bisa dipakai. Insulinnya berkurang, yang dalam sel berkurang, pasiennya lemes, tapi gulanya di dalam darah tinggi. Jadi tingginya di dalam darah karena tidak bisa masuk ke dalam sel karena kekurangan insulin, bukan karena produksinya tinggi ya.
Karena gula itu kan biar gulanya masuk banyak, kalau dia masuk ke dalam insulin cukup baik ya. Jadi tidak benar juga kalau dibilang gula darahnya tinggi karena makan gula. Tapi makan gula atau mengandung karbohidrat yang kelamaan dan kebanyakan, ia akan menyebabkan kekacauan pada produksi insulin pankreas. Mungkin insulinnya terlalu banyak diproduksi, lama-lama rusak, ya. Sel beta yang menghasilkan. Kemudian di usus kecil nanti akan ada proses pencernaan oleh enzim di pankreas tadi dan hati. Dan, sebagian penyerapan terjadi di usus kecil tentunya di duodenum, ileum, dan medeum. Nah, jadi serap di dinding usus, nanti karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, lalu dipakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Usus besar ini nanti kemudian setelah selesai semua, yang belum diserap, misalnya air dan elektrolit, akan diserap sebelum dibuang menjadi feses dan dibentuk di rektum, lalu dibuang melalui anus. Nah, proses pencernaan ini juga diatur oleh hormon-hormon. Kenapa? Karena dalam prosesnya hormon itu seperti gastrit, kalsitonin, dan sekretin juga mempengaruhi apa yang ada di dalam pencernaan. Jadi kalau ada gangguan dalam hormon, maka masalah pencernaan juga terganggu. Selain itu, ada mikroba yang penting. Nah, ini penting ya. Jadi di dalam tubuh kita ada bakteri yang berperan dalam pencernaan, dalam kehidupan kita. Jadi pertama ada namanya Bifidobacteria ini. Dia ini seperti security dan ahli gizi. Dia mendominasi usus, ya. Dia mendominasi usus besar, melindungi kita dari bakteri jahat, membantu mencerna serat dan memproduksi vitamin B dan kalium. Jadi vitamin B dan kalium kita gara-gara ada bakteri ini. Kemudian ada Lactobacillus, ya. Ini adalah asam laktat, pabrik laktat mana ini Lactobacillus, pabrik asam laktat yang suka diceritakan laktobi itu ya, Lactobacillus. Nah, ini kecil menimbulkan asam yang tidak disukai patogen. Jadi kalau ini ada bakteri yang nggak suka, ya. Sekaligus kalau ini ada, maka nutrisi akan lebih gampang diserap. Jadi kalau anak-anak ingin banyak nutrisinya, dikasih Lactobacillus, gitu ya. Juga untuk kekebalan tubuh. Lalu kita ada Bacteroides, ini juga ada. Kemudian ada Escherichia coli, ya. Ini juga penting karena dia ada beberapa yang berbahaya, tapi umumnya berperan untuk produksi vitamin, vitamin K2. Jadi ada vitamin B sama vitamin K oleh Bifidobacteria, tapi vitamin K2 dihasilkan oleh Escherichia coli, yang penting. Juga membantu pembekuan darah. Jadi bakteri-bakteri yang penting ini harus dijaga. Ada yang nggak baik juga seperti Clostridium yang lain, ini kalau kita masuk jadi malah bahaya gitu ya. Tapi yang ini harus kita jaga, sehingga kita harus menjaga betul keseimbangan, tidak boleh sembarangan makan, sembarangan minum. Nah, kalau kita pemeriksaan fisik, biasanya kita harus membagi-bagi, karena kita tahu di bagian kanan atas ada apa, di tengah ada apa, di kiri bagian atas bagian apa. Ada misalnya di tengah epigastrium namanya, ada lambung, ada sebagian dari hati, di lambung ada hati, kemudian ada pankreas juga. Di kiri lebih banyak pankreas, di kanan cuma ada hati. Terus di bagian tengah ada kolon transversum, di bagian bawah ada rektum, ada ileum, di kanan ada appendix, biasanya di sekitar sini, jadi kanan bawah ini ya, kanan bawah sini, kiri ada apa, dan seterusnya. Jadi dengan kita tahu keluhan klien kita pegang, kita periksa daerah mana yang sakit atau ada masalah, itu kita bisa kira-kira dapat apa yang ganggu atau yang terganggu. Dan jangan dilupakan bahwa terdapat hubungan antara otak dengan saluran cerna, itu namanya gut brain axis. Jadi bagaimana
pengaruh pikiran terhadap pencernaan kita. Jadi, kita makan, kita minum, kita punya nafsu, maka nafsu minum, haus, segala macam sangat tergantung dari kondisi stres dan kecemasan kita. Sebaliknya ada orang yang stres makan banyak, ada yang stres tidak makan dan seterusnya ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.